teman-teman, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang beranggotakan Domingus Magai dengan NIM 2022141167, Crispianus Mulyadi dengan NIM 2022141173, Federico Guterres dengan NIM 2022141154, Antonio Satam dengan NIM 2022141168, dan yang terakhir Wiranata dengan NIM 2022141186. Kelompok kami akan membahas contoh kasus location strategi pada suatu perusahaan. Yang pertama, contoh pentingnya lokasi strategis. Salah satu keputusan strategis terpenting yang dibuat oleh banyak perusahaan, termasuk FedEx, Mercedes-Benz, dan Hard Rock Cafe adalah lokasi operasi mereka. Ketika FedEx membuka hub Asia di Guangzhou, China, FedEx membuka panggung untuk penerbangan keliling dunia yang menghubungkan hub paket Faris dan Memphis ke Asia. Ketika Mercedes-Benz mengumumkan rencananya untuk membangun pabrik besar pertama di luar negeri di Vance, Alabama, Mercedes-Benz menyelesaikan 1 tahun kompetisi di antara 170 lokasi di 30 negara bagian dan 2 negara. Ketika Hard Rock Cafe dibuka di Moskow, itu mengakhiri 3 tahun persiapan awal rantai pasokan makanan Rusia. Dampak strategis, biaya, dan aspek internasional dari keputusan ini menunjukkan betapa pentingnya keputusan lokasi. Contoh faktor-faktor yang mempengaruhi lokasi keputusan. Yang pertama, produktivitas tenaga kerja. Otis Elevator ketika membuka pabriknya di Meksiko pada tahun 1998. Namun pada tahun 2011, Otis menemukan bahwa perpindahan ke pabrik otomotif di Carolina Selatan lebih menguntungkan. Otis Elevator membayar $70 per hari dengan 60 unit yang diproduksi per hari di South Carolina. Ia akan menghabiskan lebih sedikit tenaga kerja daripada di pabrik Meksiko yang membayar $25 per hari dengan produksi. Yang kedua, nilai tukar dan risiko mata uang. Perusahaan dapat mengambil keuntungan dari nilai tukar yang sangat menguntungkan dengan merelokasi atau mengekspor ke negara asing. Namun, nilai mata uang asing terus naik dan turun di sebagian besar negara. Perubahan seperti itu bisa membuat lokasi yang bagus di tahun 2015 menjadi bencana di tahun 2019. Yang ketiga, biaya. Di antara undian besar di Altona, Iowa, populasi 15.000 adalah Adventureland, Bass Pro Shop, dan Casino Prairie Meadows. Dan sekarang ia memiliki pusat data baru Facebook. Jejaring sosial baru-baru ini membuka fasilitas senilai $300 juta, sebuah langkah yang menyoroti persaingan yang ketat dan potongan pajak yang melimpah yang tersedia dari komunitas kecil yang mencari hak pembual teknologi. Fasilitas Altona dibangun di atas jutaan dolar potongan pajak dan sekitar 18 bulan negosiasi. Yang keempat, risiko politik, nilai, dan budaya. Nilai pekerja mungkin juga berbeda dari satu negara ke negara lain, daerah ke daerah, dan kota kecil ke kota. Pandangan pekerja tentang pergantian, serikat pekerja, dan ketidakhadiran adalah faktor yang relevan. Pada gilirannya, nilai-nilai ini dapat mempengaruhi keputusan perusahaan apakah akan membuat penawaran kepada pekerja saat ini jika perusahaan pindah ke lokasi baru. Salah satu contohnya, perusahaan kendaraan rekreasi selatan, menggambarkan sebuah firma Louis yang secara aktif memilih untuk tidak pindah salah satu pekerjanya ketika pindah ke Mississippi. Yang kelima, dekat dengan pasar. Perusahaan manufaktur merasa berguna untuk dekat dengan pelanggan ketika mengangkut barang jadi mahal atau sulit. Mungkin karena barang jadi besar, berat, atau rapuh. Untuk berada di dekat pasar AS, raksasa mobil milik asing seperti Mercedes, Honda, Toyota, dan Hyundai membangun jutaan mobil setiap tahun di AS. Yang keenam, kedekatan dengan pemasok. Toko roti, pabrik susu, dan pengolah makanan laut
beku berurusan dengan fana bahan baku, sehingga mereka sering berlokasi dekat dengan pemasok. Dan yang terakhir, kedekatan dengan pesaing atau clustering. Italia mungkin pemimpin sejati dalam hal pengelompokan, namun dengan zona utara negara itu memegang kepemimpinan dunia dalam spesialisasi seperti upin keramik Modena, perhiasan emas Vicenza, peralatan mesin Busto Arsizio, Kashmir dan Wall atau Biella, kacamata desainer atau Beloma, dan mesin pasta atau Parma. Namun ketika datang ke klaster untuk inovasi dalam penyembelian, Denmark adalah pemimpinnya. Baik, selanjutnya contoh metode mengevaluasi alternatif lokasi. Yang pertama, metode peringkat faktor. Five Flags over Florida, jaringan 10 taman hiburan berorientasi keluarga di Amerika Serikat, telah memutuskan untuk berekspansi ke luar negeri dengan membuka taman pertamanya di Eropa. Ia ingin memilih antara Prancis dan Denmark, menggunakan bobot dan skor untuk mengevaluasi lokasi-lokasi alternatif. Mengingat opsi 100 poin yang ditetapkan untuk setiap faktor, lokasi Prancis lebih disukai. Yang kedua, biaya lokasi, analisis volume. Ismail Mohebi, pemilik European Ignitions Manufacturing, perlu meningkatkan kapasitasnya. Dia sedang mempertimbangkan 3 lokasi Athena, Brussels, dan Lisbon untuk pabrik baru. Perusahaan ini menemukan lokasi yang paling ekonomis untuk volume yang diharapkan, 2.000 unit per tahun. Moebi melakukan analisis biaya volume lokasi. Untuk melakukannya, dia menentukan bahwa biaya tetap per tahun di lokasi masing-masing adalah $30.000, $60.000, dan $110.000, dan biaya variabel adalah $75 per unit, $45 per unit, dan $25 per unit. Harga jual yang diharapkan dan dari setiap sistem pengertian yang diproduksi adalah $120. Untuk masing-masing dari ketiga lokasi tersebut, Mohebi dapat memplot biaya tetap atau biaya tetap dengan volume 0 unit dan total biaya atau biaya tetap ditambah biaya variabel pada volume output yang diharapkan. Yang ketiga, metode pusat gravitasi. Queens Discount Department Store, rantai 4 gerai besar tipe target, memilih lokasi toko di Chicago, Pittsburgh, New York, dan Atlanta. Mereka saat ini sedang dipasok dari gudang tua dan tidak memadai di Pittsburgh. Lokasi toko pertama rantai. Perusahaan ini ingin menemukan beberapa lokasi pusat untuk membangun gudang baru. Perusahaan mungkin ingin mempertimbangkan Columbus, Ohio, atau kota terdekat sebagai lokasi yang tepat. Tetapi penting untuk memilih jalan raya antar negara bagian utara, selatan, dan timur barat di dekat kota untuk membuat waktu pengiriman lebih cepat. Yang keempat, model transportasi. Jaringan pasokan Volkswagen yang kompleks misalnya bahwa PW Meksiko mengirimkan kendaraan untuk rakitan dan suku cadang ke PW Nigeria, mengirim rakitan ke VW Brasil, dan menerima suku cadang dan rakitan dari kantor pusat di Jerman. Volkswagen, produsen mobil terbesar ketiga di dunia, merasa menguntungkan untuk menempatkan pabriknya di seluruh dunia. Contoh strategi lokasi layanan. Salah satu keputusan terpenting yang dibuat oleh jaringan penginapan adalah lokasi. Mereka yang memilih situs bagus dengan lebih akurat dan cepat daripada pesaing memiliki keunggulan tersendiri. La Quintains yang berkantor pusat di San Antonio, Texas adalah jaringan 800 penginapan dengan harga terjangkau. Untuk memodelkan perilaku pemilihan motel dan memprediksi keberhasilan sebuah situs, La Quinta beralih ke analisis regresi. Hotel memulai dengan menguji 35 variabel independen.
mencoba mencari variabel mana hotel untuk memulai dengan yang memiliki korelasi tertinggi dengan prediksi profitabilitas variabel dependen. Variabel termasuk adalah jumlah kamar hotel di sekitarnya dan tarif kamar rata-rata mereka, atraksi lokal seperti gedung perkantoran dan rumah sakit yang menarik pelanggan potensial ke arah perdagangan radius 4 mil. Penduduk lokal dan tingkat pengangguran, jumlah penginapan di suatu wilayah, dan karakteristik fisik situs seperti kemudahan akses atau visibilitas standar. Contoh sistem informasi geografis, misalnya maskapai penerbangan menggunakan GIS untuk mengidentifikasi bandara di mana layanan darat paling efektif. Informasi ini kemudian digunakan untuk membantu menjadwalkan dan memutuskan di mana akan membeli bahan bakar, makanan, dan layanan lainnya. Pengembang gedung perkantoran komersial menggunakan GIS dalam pemilihan kota untuk menginstruksi masa depan. Membangun ruang kantor baru membutuhkan waktu beberapa tahun. Oleh karena itu, pengembangan menghargai pendekatan basis data yang dapat ditawarkan oleh GIS. GIS digunakan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan lokasi dengan menangani 5 elemen untuk setiap kota. Yang pertama daerah pemukiman, yang kedua toko retail, yang ketiga pusat budaya dan hiburan, yang keempat kejadian kejahatan, dan yang kelima transportasi pilihan. Next. Ringkasan lokasi dapat menentukan hingga 50% dari biaya operasional. Lokasi juga merupakan elemen penting yang menentukan pendapat untuk layanan, retail, atau perusahaan profesional. Perusahaan industri perlu mempertimbangkan biaya berwujud dan tidak berwujud. Masalah lokasi industri biasanya ditangani melalui metode pilihan faktor, analisis biaya volume lokasi, metode pusat gravitasi, dan metode transportasi. Untuk layanan retail dan organisasi profesional, analisis biayanya dibuat dari berbagai variabel, termasuk daya beli, area gambar, persaingan, iklan dan promosi, kualitas fisik lokasi, dan kebijakan operasional organisasi dari program linear. Sekian dan terima kasih dari kelompok kami.